Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan kongenital. Kelainan kongenital merupakan penyebab utama penyakit kronis, kecacatan, serta kematian bayi dan anak-anak. Menurut WHO, kelainan kongenital merupakan penyebab 2,68 juta kematian bayi di dunia pada tahun 2015. Kelainan kognitif merupakan kelainan struktural atau fungsional, termasuk gangguan metabolik yang dapat ditemukan sejak sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan atau pada bayi seperti tuli. Kelainan kongenital dapat diklasifikasikan menjadi kelainan kongenital yang terjadi pada sistem saraf, organ mata, telinga, wajah, dan leher, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, celah bibir dan celah langit-langit seperti pencernaan, organ reproduksi, saluran kemih, sistem otot, dan rangka. Kelainan bawaan lainnya dan kelainan yang disebabkan oleh kromosom yang abnormal. Beberapa contoh kelainan misalkan bibir sumbing, sindrom Down, dan kelainan jantung, dan masih banyak lagi. Penyebab kelainan masih belum diketahui, namun beberapa kelainan dapat disebabkan beberapa faktor, seperti faktor genetik, misalnya mutasi perubahan gen berperan dalam terjadinya kelainan kongenital. Perkawinan antar saudara atau sedarah juga meningkatkan risiko kelainan kongenital. Faktor sosial ekonomi, kemiskinan merupakan faktor yang dapat meningkatkan risiko kelainan kongenital. Ibu hamil dengan pendapatan rendah cenderung tidak mendapatkan nutrisi yang baik bagi kehamilannya. Selain itu, usia ibu hamil yang terlalu tua juga dapat meningkatkan risiko kelainan kongenital akibat gangguan kromosom seperti sindrom Down. Infeksi kehamilan seperti sifilis dan rubella dapat menyebabkan kelainan kongenital. Contohnya virus Zika dapat menginfeksi bayi sehingga bayi yang bisa lahir dalam keadaan kondisi mikrosefali, ukuran kepala lebih besar. Status gizi ibu hamil, nutrisi yang dibutuhkan bayi saat di dalam kandungan saat mempengaruhi pertumbuhan bayi. Kondisi seperti kekurangan zodium, kekurangan asam folat, obesitas, diabetes mellitus, dan konsumsi vitamin A dosis tinggi saat hamil muda dapat menyebabkan kelainan kongenital. Faktor lingkungan, paparan pestisida, obat, tembakau, rokok pada masa kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan janin ibu hamil yang tinggal di lingkungan pabrik, limbah, dan tambang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena kelainan kongenital. Kelainan perlu diidentifikasi lebih awal untuk menentukan perawatan dan konseling genetik. Meskipun tidak semua kelainan kongenital dapat didiagnosa atau dideteksi dini, namun terdapat beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis kelainan kongenital, misalnya tes kelainan bawaan, amniosentesis,
beberapa kelainan kognitif tidak dapat diobati dan bersifat permanen, namun ada penyakit yang mendapatkan pengobatan seperti pengobatan medis seperti hidrokortison, fluorokortison untuk penyakit hiperplasia kongenital, levotiroxin untuk penyakit hipotiroid kongenital, transfusi darah dan kelasi besi untuk thalassemia. Melakukan diet khusus untuk defisiensi G6PD dan galaktosemia. Koreksi bedah untuk tulang, bibir sumbing, palatalum dan kelainan jantung. Koreksi bedah displasia tulang, bibir sumbing, platanum atau kelainan jantung. Kelainan kognitif pada bayi dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan sehat dan vitamin dan mineral yang memadai serta menjaga berat badan. Jika memiliki riwayat kelainan kognitif pada keluarga, Anda perlu melakukan tes genetik dan berkonsultasi dengan dokter sebelum hamil. Mengonsumsi tablet asam folat khusus pada trimester pertama kehamilan. Menghindari alkohol, merokok, dan obat-obatan lain yang dapat membahayakan janin. Mengontrol diabetes dan diabetes gestasional dengan konseling. Mengatur pola makan dan gangguan insulin yang dibutuhkan. Menghindari paparan bahan kimia lingkungan seperti pestisida, timbal merkuri. Melakukan vaksin rubella. Melakukan screening infeksi rubella, varicella, dan sifilis. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarga mengenai pencegahan kelainan kongenital. Menjaga kesehatan reproduksi. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.